Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan review babnya akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain. Penggabungan badan usaha merupakan usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomi. Ada dua jalan yang bisa dilakukan, yaitu ekspansi dari usaha yang telah ada atau yang disebut dengan internal business expansion, yang satunya external business expansion. Nah, perbedaannya apa? Kalau internal business expansion yaitu pengembangan apa yang sudah ada. Jadi misalnya dengan cara menambah produk baru, menambah distribusi yang baru, pemasaran diperbanyak atau di daerah yang baru. Nah, itu internal business expansion. Tapi kalau external business expansion yaitu menggabungkan usahanya dengan cara perusahaan mengadakan penggabungan sumber ekonomi yang dimiliki dengan perusahaan lainnya. Jadi menggabungkan perusahaan A dengan perusahaan B. Nah, itu external business expansion. Dua cara pengembangan badan usaha melalui external business expansion, yaitu yang pertama penggabungan badan usaha, yaitu menggabungkan beberapa perusahaan yang ada sebelumnya menjadi satu perusahaan yang baru, atau berfungsi beberapa perusahaan ke dalam satu perusahaan yang baru. Kalau yang berikutnya pemilikan sebagian besar saham-saham perusahaan lain. Dengan dimiliki sebagian besar saham perusahaan lain berarti berhak untuk sepenuhnya atas perusahaan tersebut, misalnya mengendalikan operasi atau sebagai manajemen perusahaan lain tersebut. Kan pembelian saham sama seperti membeli kepemilikan. Bentuk-bentuk penggabungan badan usaha. Dari jenis usaha yang bergabung, ada penggabungan horizontal, penggabungan vertikal, dan penggabungan konglomerat. Kalau penggabungan horizontal itu perusahaan yang bergabungan menjalankan fungsi produksi dan penjualan barang yang sejenis. Jadi ini penggabungan badan perusahaan yang mempunyai produksi dan penjualan barang-barang yang sejenis ya. Jadi kalau perusahaan roti sama perusahaan roti, nah kayak gitu. Atau bank M dengan bank B, nah itu ya. Kalau penggabungan vertikal itu yang semula merupakan langganan akan diadakan penggabungan perusahaan. Jadi contohnya kayak gini, misalnya saya punya perusahaan kue. Nah, saya biasanya belanja terigu untuk keperluan produksi bahan baku di perusahaan B. Nah, itu penggabungan perusahaan A dan B tadi, di mana perusahaan B yang semula merupakan langganan atau menghasilkan produk atau jasa yang dimanfaatkan oleh perusahaan saya. Kalau penggabungan konglomerat itu merupakan penggabungan horizontal dan penggabungan vertikal. Kalau menurut jenis hukumnya ada merger dan konsolidasi. Bentuk-bentuk penggabungan badan usaha kalau menurut jenis hukumnya ada dua ya, merger dan konsolidasi. Kalau merger itu penggabungan perusahaan dengan jalan kepemilikan langsung oleh suatu perusahaan terhadap harta milik dari satu atau lebih perusahaan lain yang digabungkan. Kalau konsolidasi, penggabungan perusahaan disebut dengan konsolidasi jika penggabungan tersebut dibentuk sebuah perusahaan baru dengan tujuan khusus. Itu kalau konsolidasi. Penilaian entitas usaha untuk nilai setiap aset dan liabilitas, misalnya obligasi dengan nilai nominal 200.000, jangka waktunya 5 tahun, tingkat bunga 5%, bunga dibayarkan tahunan, dikeluarkan pada nilai nominalnya 2 tahun, lalu tingkat bunga pasar 12%. Nilai liabilitas tersebut adalah nilai obligasinya ya. Nilai sekarang untuk 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Nah, itu kalian baca di soalnya ya. Dengan jangka waktu 5 tahun, tingkat bunga 5%, bunga dibayarkan tahunan, dikeluarkan pada nilai nominalnya 2 tahun, lalu tingkat bunga pasarnya 12%. Makanya 3 tahun.
Nilai sekarang untuk 3 tahun pada tingkat bunga 12% dari pembayaran pokok 200.000 dikalikan 0,71178. Nah, ini lihat tabelnya. Ini untuk nilai sekarang maupun nilai masa depan anuitas atau bentuk tunggal itu sebenarnya sudah dibahas pada mata kuliah aset ya. Tapi saya review lagi aja, mungkin kalian belum paham cara bagaimana mencari nilai 0,71178. Nah, itu dikalikan ketemu 142.356. Ini nanti akan saya keluarkan di UTS, jadi kalian harus mempelajari ini juga ya. Nilai sekarang pada tingkat bunga 12% dari 3 kali pembayaran bunga 10.000. 10.000-nya dari mana? Ada yang tahu? 10.000 dari 200.000 dikalikan 5% dikalikan 2,41183. Ini lihat tabel juga. Nah, ketemu 24.018 rupiah. Nilai obligasinya 142.356 ditambah 24018. Nah, ini kita lihat ya cara baca tabelnya. Oke, ini ya. Ini adalah tabel nilai sekarang. Kalian nanti ketika baca tabel itu harus melihat judul paling atasnya, karena di tabel tersebut ada nilai sekarang bentuk tunggal, nilai sekarang anuitas, nilai masa depan bentuk tunggal, nilai masa depan anuitas. Nah, kalian harus bisa membedakan kapan itu anuitas, kapan itu bentuk tunggal. Oke, yang ini ya. Nilai sekarang untuk 3 tahun, tingkat bunga 12% dari pembayaran pokok 200.000, 0,71178. Nah, kalian lihat 3 tahun 12%. Periodenya kalian lihat ini ya, 3. Ditarik ke kiri yang dimana 12% ketemu 0,71178. Nah, ini nilai sekarang bentuk tunggal. Tapi kalau bunga itu kan dibayarkan setiap tahun kan. Nah, itu anuitas itu seperti kalian kayak membayar sepeda motor, kayak bayar kreditan itu loh, dibayarkannya itu dengan nilai yang sama dan jangka waktunya sama. Jadi kalau setiap 1 bulan sekali ya 1 bulan sekali dengan nilai yang sama, jadi kayak nyicil 500.000. Nah, bunga kan seperti itu. Nah, itu disebut anuitas. Kalau tunggal ya hanya 1 kali aja. 200.000 nilai pokok itu kan hanya dibayar 1 kali aja kan. Nah, makanya tabelnya ngelihatnya nilai sekarang bentuk tunggal. Tapi kalian lihat yang ini, nilai sekarang pada tingkat bunga 12% dari 3 kali pembayaran bunga 10.000 ketemu 2,41183. Ngelihatnya tabel yang ini, nilai sekarang dari anuitas. Ini sebenarnya udah dibahas detail ya tentang nilai sekarang, nilai masa depan itu pada saat mata kuliah aset. Ada bab tersendiri tentang nilai mata uang. Tapi ini saya review, mungkin kalian lupa atau belum dapat ya. Jadi ini lihat kalian ya, 3 tahun kalian tarik ke kiri 2. Ini tanda panah saya kurang naik ya, salah saya naruhnya. 3 ditarik ke kiri ke 12% ketemu 2,41183. Nah, kalian lihat di sini ya kan, 2,41183. 10.000 dikalikan 2,41183 24.018. Itu cara membaca tabelnya. Dan ini kalian lihat, ini adalah tabel nilai sekarang dari anuitas seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, yang berikutnya adalah PT Royal diharapkan untuk menghasilkan arus kas 50 juta untuk setiap tahunnya selama 5 tahun, maka nilai sekarang dari perusahaan pada tingkat bunga diskonto 12% adalah arus kas tahun yang dihasilkan adalah 50 juta. Faktor nilai sekarang dari anuitas 5 kali pembayaran pada tingkat 12%. Nah, ini kalian lihat tabel yang tadi, kayak yang tadi caranya ya, tabel yang seperti ini ya. Tabelnya ini bisa kalian lihat di buku kalian yang semester 2, buku AKM 1 dan 2 atau buku yang aset itu ya.
Dah, nilai masa depannya 50 juta dikalikan 36959. Nilai sekarang dari laba masa depannya ketemu 184.795. Akuntansi untuk kombinasi bisnis, prinsip dasar sesuai dengan PSAK 55 adalah sebagai berikut. Aset keuangan berupa investasi pada instrumen ekuitas diukur pada nilai wajar, sedangkan investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi dan tidak diukur pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, dapat diukur pada biaya perolehan. Yang kedua, pengakuan dan pengukuran investasi dengan menggunakan metode biaya adalah sebesar biaya perolehan. Oke, kita bahas tentang goodwill. Ini udah saya jelaskan pada minggu yang kemarin ya. Contohnya PT Jaya mengakuisisi seluruh aset PT Alam sebesar 500 juta, nilai wajar aset bersihnya teridentifikasi adalah 450 juta, maka selisihnya adalah goodwill senilai 50 juta. Kombinasi bisnis melalui pembelian saham. Jika PT Cahaya menukarkan 10.000 lembar saham dengan total nilai pasarnya 300 juta untuk semua saham PT Alam, dalam transaksi pembelian timbul biaya merger 20 juta dan biaya penerbitan saham sebesar 15 juta. PT Cahaya mencatat ayat jurnal berikut pada saat penerimaan saham PT Alam. Beban merger 20 juta, biaya penerbitan saham 15 juta pada kas 35 juta. Karena ini tadi kan ada biaya untuk merger dan penerbitan saham, makanya di debit beban merger atau beban penerbitan saham sebesar 20 juta dan 15 juta. Nah, jurnal berikutnya adalah investasi pada PT Alam 300 juta. Modal saham biasa 120 dari mana? Dari 10.000 lembar saham. Oh ya, 12 ribunya belum saya cantumkan ya. 10.000 lembar saham dikalikan 12.000 per lembar sahamnya, sehingga ketemu 120 juta. Untuk biaya penerbitannya 25 juta. Agio saham ketemu 155 juta. Ada yang bisa menjelaskan nggak apa yang dimaksud dengan agio saham? Apa bedanya agio saham dan disagio? Nanti akan saya tanyakan pada review minggu ini ya, pada saat kita ketemu lagi. Oke, sekian, terima kasih review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.